Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kawan sekalian, ini pertemuan kita ketiga, masih melanjutkan yaitu membaca risalah yang disusun oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, Tasbirun nafsi fima baqiya min Ramadan. Bagaimana agar menjadikan jiwa ini sabar pada sisa-sisa akhir Ramadan. Dan kita sampai pada poin yang ketiga. Setelah yang pertama menyadari bahwa Ramadan tinggal sedikit lagi. Bulan Ramadan bulan yang terbatas, dan di bulan yang terbatas itu ada hari-hari yang terbatas, dan di hari-hari yang terbatas itu ada waktu yang sudah kita lewati dan hampir selesai. Itu yang pertama. Enggak apa sini. Yang kedua yaitu kita menyadari bahwasanya apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ampunan itu masih berlaku. Ada 3 letak ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatal qadri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang salat malam di bulan Ramadan, dan siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, semuanya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan ketiga hal ini masih berlaku sampai sekarang. Ya, puasanya masih jalan, salat malam masih jalan, dan Lailatul Qadar masih mungkin ada. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya sengaja menyembunyikan malam Lailatul Qadar tepatnya kapan, agar kita antusias sampai akhir Ramadan. Nah, ini kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Wa minha, kata beliau hafizahullah ta'ala, dan di antaranya, di antara hal yang bisa menjadikan jiwa ini sabar untuk tetap istiqamah di akhir Ramadan, an ya'lamal abdu, yaitu seorang hamba mengetahui annama wa'idna alaihi fi ramadhana, atau ini yang kedua ternyata. Yang ketiga, wa minha an ya'lamal abdu, seorang hamba mengetahui annahu law quddira lahu ma quddira minal amal, bahwasanya seandainya dia ditakdirkan beramal, ya, kita bisa beramal ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sini juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga dengan ikhtiar usaha kita. Tapi semua tidak akan pernah terjadi kalau tidak Allah takdirkan. Buktinya apa? Menjelang kita berangkat, jam 11 lari-lari. Uang sudah kita keluarkan kan? Ya, tiket sudah kita pegang. Tapi di saat itu Allah belum mentakdirkan kita berangkat, enggak berangkat kita. Ya, kita sudah siap beramal soleh, sudah kita sudah membayangkan nanti kita bisa sholat di Madinah, kita bisa buka puasa di Masjid Nabawi, semua sudah kita penuhi persyaratan. Tapi Allah nggak takdirkan kita berangkat jam 11. Ada yang jam 11 ya? Alhamdulillah, antum ditakdirkan Allah jam 11. Yang lainnya jam 2, jam setengah 4. Ya, ini menunjukkan usaha kita sedemikian kerasnya, tapi kalau tidak Allah takdirkan, ya nggak akan terjadi. Nah, alhamdulillah sekarang kita berada di sini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya seorang hamba mengetahui bahwasanya tatkala ia beramal itu adalah takdir Allah, fa innahu ma'murun bi an ya'mala lillahi katsiran syukran lillahi Subhanahu wa taala. Maka dia juga mengetahui bahwasanya diperintahkan beramal lillahi, untuk Allah itu apa? Sebagai rasa syukur kepada Allah. Jadi kita sadar kita ditakdirkan bisa beramal soleh. Nah, kalau kita sadar
maka hendaknya ini mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumul laila, beliau itu salat malam, hatta tatafattara qadamahu ay tatasyaqqaq, hingga kedua kaki beliau apa? Bengkak karena saking lamanya. Ya, karena saking lamanya. Fa kanat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha taqulu lahu, istri beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Wahai Rasulullah, apakah engkau seperti ini, tetap melakukan seperti ini? Ya, salat sampai kakinya apa? Bengkak, sedangkan telah diampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, tapi masih saja beribadah sampai kakinya bengkak. Ya, kenapa? Mungkin bahasa kita, kenapa repot-repot? Kan sudah dapat ampunan. Ya, sudah dapat ampunan, ngapain repot-repot apa? Beribadah. Maka apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura, tidakkah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang apa? Yang bersyukur. Nah, ini menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah Rasulullah SAW untuk beramal sampai kakinya bengkak, ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Nah, kita di tempat yang mulia mengamalkan amalan-amalan yang mulia. Nah, ini seharusnya kita menjadi penyemangat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya. Nah, kita apa? Belum tentu. Lah gitu kok kita apa? Masih malas untuk beribadah. Ya. Tapi memang jamaah sekalian, ini sudah menjadi semacam ketentuan Allah. Orang yang ahli ibadah itu justru banyak rasa syukurnya kepada Allah. Ya. Semakin dia rajin beribadah, semakin dia rajin beramal soleh, maka semakin dia wujudkan syukur itu dengan amalan. Beda dengan orang yang malas ibadah. Orang yang malas ibadah, maka kurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin malas ibadah, semakin kurang rasa syukurnya kepada Allah. Dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara yang dijelaskan oleh para ulama kita, dengan hati meyakini bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah, lalu dengan lisan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ya, antum bersin ya, alhamdulillah, yarhamukallah. Ya. Yang ketiga, mewujudkan rasa syukur dengan amal perbuatan. Ya. Nah, ini kita sudah dapat semuanya, sudah dikasih Allah iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bisa sholat malam di bulan Ramadan. Kalau kita hanya pakai beberapa malam saja sudah cukup, maka mana rasa syukur kita kepada Allah? Apalagi kita hanya mengejar, mungkin ngejar yang ganjil saja. Ya, ngejar yang ganjil saja. Nah, ini rasa syukur kita kepada Allah dipertanyakan jemaah. Ya, maka kalau kita sadar kemudahan-kemudahan amalan kita, ya, sampai saat ini itu dari Allah, maka harusnya mewujudkan rasa syukur kepada Allah yang lebih, sehingga apa? Melahirkan amalan-amalan yang terus kita upayakan sampai akhir Ramadan. Nah, kemudian saya menjelaskan di sini, famin syukrillahi subhanahu wa ta'ala, dan di antara bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur sudah ada di sini. Ya, lalu bagaimana bentuk rasa syukur kepada Allah? An yusabbiral abdu nafsahu, yaitu seorang hamba mengupayakan kesabaran pada jiwanya fi hadhil ayyamil qalilah, pada hari-hari yang sedikit ini, al-baqiyah, yang tersisa. Ingat, kemarin kita masuk hari ke-24, berarti puasa tinggal 6 atau 5 hari. Nah, sekarang sudah beda lagi.
Apa yang sudah lewat semalam nggak bisa kita perbaiki sudah. Ya, aduh semalam saya nggak bisa masuk masjid itu misalnya. Ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Yang ada apa? Sisanya ini loh. Ya, sisanya ini. Nah, kalau seorang itu sadar bahwa dia ini bisa beramal soleh karena nikmat dari Allah, karena takdir Allah, maka dia harusnya bisa menjadikan dirinya untuk lebih bersabar. Dan insya Allah kemarin kita jumpai teman-teman bersabar ya, bersabar untuk menahan buang air sejak asar sampai tarawih, supaya apa? Supaya bisa tetap sholat di dalam masjid. Nah, ini mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur sudah dikasih izin untuk bisa datang ke Masjidil Haram. Ya, maka saya sabar nahan. Ya, memang secara asal kalau orang kebelet harusnya tidak sholat gitu ya. Artinya dia tuntaskan dulu hajatnya gitu ya. Tapi kalau nahannya sedikit dan insya Allah tidak mengganggu kekhusyuan, maka wallahu alam semoga tidak mengapa. Ya. Jadi ini peringatan bagi kita, kalau kita tidak kehilangan kekhusyuan dengan menahan buang air, maka insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau sampai kita nggak khusyuk, goyang terus badannya, ya, maka lebih baik apa? Buang hajat. Setelah itu kita terima takdir Allah kalau harus sholat di luar atau sholat di tempat lain. Nah seperti itu, ya. Jadi hari-hari yang tersisa, ya, bersabar alal istiksari minal a'malis salihah, untuk memperbanyak amal saleh. Wa an ya'rifa annahu mahma zada lillahi minal amal, dan hendaknya ia mengetahui semakin bertambahnya ya dia beramal lillahi ta'ala, fa inna syukrallahi allazima lana a'zamu wa a'zam, maka seharusnya bersyukur kepada Allah yang diwajibkan atas kita itu lebih besar dan lebih besar. Ini yang tadi saya sampaikan. Orang semakin sadar kalau dia beramal kepada Allah semakin banyak, maka harusnya rasa syukurnya semakin banyak pula. Contoh Rasulullah SAW. Nggak ada orang yang mengalahkan ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, dan itu bentuk rasa syukur Rasulullah SAW. Semakin beramal, semakin bersyukur, dan diwujudkan dengan apa? Amalan. Nah ini. Jadi semakin kita sadar kalau amalan kita semuanya dimudahkan oleh Allah, maka harusnya kita semakin bisa bersabar hingga akhir Ramadan nanti. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai Bani Israel yang merupakan anak keturunan kaum yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Jadi Bani Israel itu keturunan Nabi Nuh yang diselamatkan Allah dengan apa? Kapal. Innahu kana 'abdan syakura. Ketahuilah bahwasanya Nabi Nuh itu seorang hamba yang pandai bersyukur. Nah, dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga, tsumma qala an hadhihi dzurriyyah, lalu Allah berfirman mengomentari anak keturunan ini, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi Nabi Nuh itu nabi yang pandai bersyukur. Anak keturunannya Bani Israel itu sedikit yang bersyukur. Ya. Nah, kata beliau hafizahullah, yaitu annal qa'imina bima yanbaghi lillahi azza wa jalla minasyukri qalilun, bahwasanya orang-orang yang beramal apa yang sepatutnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas gitu ya, beramal sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah itu sedikit. Biasanya orang kalau sudah dapat apa yang diinginkan lalai, lupa, kan begitu. Khususnya masalah duniawi. Awalnya berdoa, ya Allah pengen mobil, ya Allah, khusyuk doanya. Begitu dapat mobil lupa sama Allah, sudah nggak doa lagi. Ya, sudah tidak ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang beramal soleh harusnya tidak seperti itu. Semakin tambah kuantitas dan kualitas ibadahnya, justru harus semakin
bersyukur. Ya, dan sebagai wujud rasa syukur itu kita istiqomah di akhir-akhir bulan Ramadan. Waqad qala azza wa jalla, dan juga Allah berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Kata Syekh Hafizahullah, fa haqiqatu kaunika 'abdan lillahi azza wa jal an takuna syakiran. Maka hakikat keberadaanmu sebagai hamba Allah azza wa jalla adalah engkau menjadi hamba yang bersyukur. Artinya hamba Allah yang sejati adalah hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah ini, maka kita buktikan kita bersyukur gak kepada Allah di hari-hari terakhir ini. Masih gak kita bisa sabar untuk tetap istiqomah, menjaga sholat 5 waktu di masjid, ya, membaca Quran, sholat taraweh, sholat tahajud, ya, dan berdiam diri di masjid. Kalau masih, maka insya Allah ini semoga menjadi bukti kita hamba Allah yang apa? Bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, saya masih bisa sabar ya Allah. Hari ini tinggal beberapa hari saja. Insya Allah saya tahan rasa, ya, keinginan jiwa. Kalau keinginan jiwa sebenarnya ya ini bukan tempat yang nyaman ya. Kalau kita nuruti keinginan jiwa ya, ada mal-mal banyak, ya, lalu lalang orang belanja, kita punya real juga kan. Kecuali kita fakir nggak punya apa-apa. Di sini tempat yang nikmat, makan gratis. Tapi kita punya uang, mau kemana-mana bisa. Tapi itu kita tahan. Kalaupun kita pergi keluar hanya secukupnya, ke hotel hanya sekedar ganti baju, ya, ngecas power bank meskipun nggak penuh, ya, demi untuk bisa komunikasi. Tapi kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, sering saya ingatkan, kurangi ke hotel, kurangi keluar untuk makan karena kita butuh makan. Itu saja. Selebihnya sabar di dalam masjid. Ya, sabar di dalam masjid. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir beliau menyebutkan fa min syukrillahi subhanahu wa ta'ala, maka di antara bentuk rasa syukur kepada Allah, an tusabbira nafsaka 'alal 'amali fima baqiya min Ramadan. Jadikanlah jiwa Anda tetap bersabar untuk beramal saleh di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Fa idza dzakarta hadza, jika engkau mengingat poin ini, ya, bersabar sebagai bentuk rasa apa? Syukur. Ingat, kita sudah sampai sini, kita bersyukur kepada Allah, maka sebagai wujud syukur kepada Allah, sabar, tuntaskan Ramadan hingga akhir dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah. Setidaknya kerjakanlah kewajiban-kewajiban puasa, sholat wajib, sholat jenazah kalau bisa juga jangan ditinggal. Keutamanya apa sholat jenazah, ikhwan? Keutamanya apa sholat jenazah? Sebesar 1 gunung Uhud, qirat. Ya, siapa yang sholat jenazah falahu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Kalau sampai dimakamkan dapat 2 qirat. Dan qirat itu adalah masalu Uhudin, masalu jabali Uhud, ya, seperti gunung Uhud besar. Nah ini tiap hampir selesai sholat waktu kita sholat jenazah. Ingat ya, itu bukan sholat gaib ya. Kalau ada yang mengira sholat gaib, keliru. Sholat gaib itu jenazahnya nggak ada di hadapan imam, ya. Ini sholat jenazah. Cuman karena kita jauh dengan imam nggak bisa lihat, tapi tetap ini sholat jenazah. 6. Jadi amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. 6. Kalau maka jika Anda menyadari hal ini, wa ma yalzamuka minasyukri, dan apa yang seharusnya Anda wujudkan rasa syukur itu kepada Allah, qawwa hadza nafsaka ala an tajtahida, maka ini dijamin akan menguatkan jiwamu untuk tetap bersungguh-sungguh fi hadhil ayyamil fadilatil baqiyah,
pada hari-hari yang utama yang tersisa ini. Ya, Ramadan sudah kita lewatkan 25 hari. Ini hari ke-25 ya. Oh, kalau Indonesia 24 ya. Ya. Kita sudah puasa 24 hari. Ayo kita koreksi apa yang kurang-kurang kemarin. Masih ada berapa? 6 atau 5. Optimalkan. Ya. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, diberikan kemudahan bisa mengunjungi Baitullah, bisa umrah di bulan Ramadan, bisa beriktikaf. Ini semua kita wujudkan dengan bentuk tetap bersabar. Tetap bersabar untuk senantiasa istiqamah hingga akhir Ramadan nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan hingga akhir Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita semuanya. Ikhwan sekalian, mungkin yang bisa kita sampaikan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.